Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Nanda Jabar Rozak dari KKN PPM UGM 2021. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu tentang pelatihan digital marketing. Pada video pertama, kita telah mengetahui caranya membuat konten marketing dan membuat copywriting. Pada video kedua, kita telah mengetahui cara membuat konten pada aplikasi Canva. Yang ketiga adalah kita akan belajar memanfaatkan iklan digital sebagai media promosi. Platform atau aplikasi yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu aplikasi Instagram. Untuk membuat iklan, kita harus menentukan tahapan-tahapannya dan apa tujuannya. Yang pertama, tahapan pembuatan iklan yang pertama yaitu menentukan tujuan iklan. Kita harus mengetahui sebenarnya apa sih tujuan iklan ini dibuat, apakah untuk seseorang bisa mengunjungi profil Instagram kita, apakah mengunjungi website kita, maupun dia mengirimkan pesan terhadap kita sepemilik akun. Yang kedua, kita harus menentukan target penerima iklan. Apakah dia berlokasi di Yogyakarta, apakah di Pulau Bawean, apakah di Bali, di Jakarta, atau yang lainnya, yang lebih spesifik. Dan dengan usianya seberapa dia, kebiasaan dia apa yang dia sukai. Kita harus menjelaskan itu agar target yang kita lakukan ketika melakukan iklan itu tercapai. Yang ketiga, membuat konten iklan. Membuat konten iklan kita sudah lakukan sebelumnya pada video menggunakan Canva. Pembuatan konten itu bisa kita sesuaikan, entah dia untuk berwisata ke Pulau Bawean, untuk membeli suatu produk, maupun mendaftar suatu kegiatan atau pelatihan. Yang keempat, yaitu melakukan iklan digital itu sendiri. Biasanya, iklan digital kita lakukan dalam kurun waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Bisa saja kita melakukan hanya dalam 5 hari maupun 1 minggu, akan tetapi hasilnya akan berbeda jika kita melakukan lebih dari itu, karena algoritma atau sistem dari Instagram akan lebih baik merekomendasikan iklan kita ketika kita melakukan lebih lama. Dan yang kelima adalah melihat informasi atau data dari iklan yang kita lakukan. Itulah manfaat kita bisa melakukan iklan digital adalah kita bisa melihat kira-kira datanya yang mengunjungi berapa dan apa yang kita dapatkan dari sana. Kita masuk ke tujuan yang pertama. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu menentukan tujuan. Ketika kita telah memiliki suatu postingan di Instagram, baik itu Instagram video maupun Instagram post, kita bisa melakukan promosi di sana. Kita juga bisa melakukan promosi melalui Instagram story atau Instagram cerita. Nah, ketika kita membuka aplikasi Instagram, nanti akan ada suatu button promosikan. Nah, itu silakan diklik buttonnya silakan diklik, kemudian ketika setelah itu diklik akan muncul kotak seperti ini. Kita diminta menentukan tujuannya. Itu tujuannya untuk mengunjungi profil, mengunjungi website, maupun mengirimkan pesan ke akun kita. Biasanya lebih tepatnya adalah mengunjungi website dan kita harus menyiapkan websitenya. Atau jika memang belum memiliki website, bisa saja membuka profil atau mengirimkan pesan. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuannya iklan kita mau apa, kita menentukan target penerima iklannya. Di sini saya mencoba membuat suatu iklan baru atau tipe penerima baru, yaitu dengan seseorang yang memiliki usia dan jenis kelamin laki-laki perempuan dengan usia 23 sampai 40 tahun. Karena saya ingin membuat iklan untuk Pulau Bawean, maka biasanya orang-orang yang pergi berwisata adalah orang-orang yang memiliki tipe seperti ini. Nah, akan tetapi kita juga bisa menggunakan fitur otomatis dari Instagram untuk menspesifikasikan audiens kita atau target penerima kita. Akan tetapi jika akun Instagram kita belum terlalu baik, kita bisa melakukannya atau melakukan pengaturan manual. Nah, yang kedua kita setelah mengatur usia dan jenis kelamin, kita mengatur orang-orang yang kita targetkan itu dia kesukaannya apa atau kebiasaannya apa. Di sini saya menyontohkan kebiasaannya, saya berasumsi bahwa orang yang akan pergi ke Bawean kemungkinan dia pernah pergi ke Jogja, ke Borobudur, ke Prambanan, ataupun ke Bali. Nah, di sini saya menyontohkan orang yang suka ke Bali itu ada sekitar 1.700.000 orang. Nah, ketika angka inilah yang menunjukkan seberapa banyak nanti iklan kita akan dijangkau. Akan tetapi, tunggu sebentar ya. Nah, setelah kita menentukan target iklannya, di sini spesifikasinya saya menentukan dia adalah orang-orang yang laki-laki perempuan, usianya 23-40 tahun, dan dia berlokasi di Jakarta, tertariknya untuk
ke Pulau Bali. Di sini saya berikan nama target audiensnya adalah wisata. Selanjutnya, kita akan menentukan anggaran dan jangkauan. Jadi ketika tadi di sini adalah potensinya orang yang akan mencapai adalah 1.700.000 orang, di sini akan bergantung pada anggaran yang akan kita keluarkan. Semakin banyak anggaran yang kita keluarkan, tentunya jangkauan akan semakin besar. Contohnya di sini, kita akan membuat iklan selama 15 hari, iklannya 15 hari, dengan anggaran setiap harinya 100.000. Sehingga ketika kita kalikan, anggaran yang kita siapkan atau kita habiskan untuk membuat iklan ini adalah 1.500.000 selama 15 hari. Dengan ini kita bisa menjangkau 60.000 sampai 160.000 orang. Ketika kita naikkan anggarannya per harinya, maka jumlah orang yang bisa dicapai semakin tinggi, dan ketika kita kurangkan juga akan semakin kurang. Saat ini Instagram, anggaran minimal yang bisa kita keluarkan untuk membuat iklan adalah per harinya adalah 30.000. Nah, jadi kita bisa hanya dengan uang 30.000 kita bisa membuat iklan dan menjangkau konsumen lebih banyak. Setelah selesai, nanti kita akan membuat suatu pembayaran dalam iklan yang telah kita buat. Nanti akan ada rekapan atau detail order kita, tujuannya ini untuk apa, kemudian audiensnya siapa, budgetnya atau anggarannya berapa, dan kita akan melakukan pembayarannya melalui metode pembayaran seperti apa. Nah, setelah iklan kita buat, kita akan tunggu selama 15 hari. 15 hari tersebut kita akan mendapatkan berbagai masukan dari sana. Nah, di sini adalah saya menyontohkan, saya pernah melakukan suatu iklan dengan anggaran, kalau tidak salah ini hanya 150.000, saya menganggarkan 150.000, kemudian dia berhasil mencapai 9.846 audiens dengan orang yang melakukan simpan atau menyimpan informasi yang saya bagikan itu 52 orang, yang berkomentar 27 komentar, kemudian yang menyukai 2.223, dan yang dia melakukan klik atau action perintah mengunjungi suatu website adalah 56 orang. Di sini menunjukkan bahwa dari hampir 10.000 audiens yang melakukan klik hanya 56 orang. Di sini bisa dibilang tidak cukup baik, akan tetapi bisa dikatakan ketika kita bagi 50 dibagi 10.000 itu masih 0,005%. Jadi itu kurang baik. Iklan dikatakan baik adalah ketika dia mencapai di atas 1% atau di atas 1%. Nah, jadi itu hasil yang saya lakukan sebelumnya, dan tapi budgetnya cukup murah, 150.000 dengan bisa mendapatkan 56 pendaftar atau pengguna, itu cukup menguntungkan karena dengan budget yang saya keluarkan ketika kita bagi 150.000 dibagi 50 itu hanya 3.000 per orang. Kita hanya mengeluarkan 3.000 per orang untuk melakukan iklan. Ketika kita bandingkan dengan melakukan iklan menggunakan baliho, pasti akan berbeda. Jadi hanya dengan 3.000, saya bisa membuat satu orang mendaftar, dan satu kali pendaftaran itu harganya 400.000. Sehingga saya untung 350.000 untuk satu orang pendaftar. Jadi di sini bisa meskipun konversinya sedikit, tapi di sini bisa dikatakan untung hanya dengan modal 150.000. Dan di sana setelah kita melakukan iklan, kita bisa mengetahui ternyata tipe audiens kita atau tipe pengguna kita adalah kebanyakan laki-laki. Di sini menunjukkan bahwa 93,4% adalah laki-laki dan hanya 6,5% adalah perempuan. Dan ini cocok ketika pelatihan yang saya buat itu dijalankan. Memang sebagian besar 20 orang yang mendaftar yang hadir pada saat itu karena dibuat 2 sesi, itu dia rata-rata memang laki-laki, tapi ada perempuannya juga. Jadi datanya cukup real dengan apa yang terjadi. Nah, itu saja. Oke. Ada tambahan yang lain, yaitu data usia dan domisili pengguna. Kita juga bisa melihat dari insight kita atau dari iklan yang kita berikan, itu kita bisa melihat data bahwa ternyata orang-orangnya itu tinggalnya di mana. Di sini tinggalnya adalah di rata-rata di Yogyakarta, kemudian Jawa Barat, dan Jakarta. Nah, memang karena pelatihan yang saya buat itu, iklan yang saya buat ini untuk pelatihan, dan pelatihannya dilaksanakan di Jogja, maka dan saya menspesifikasikan pada contoh iklan ini adalah ketika saya membuatnya di area Jogja, maka memang betul
hampir 30% dia dari Jogja dan 26% dari Jawa Barat, sisanya tersebar di Jakarta, Jawa Timur, dan Banten dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun. Dan ini cukup nyata dengan data yang saya pegang pada saat itu gitu. Nah, kemudian terima kasih atas perhatiannya pada materi Instagram iklan ini. Semoga dengan kita mengetahui Instagram iklan, kita bisa melakukannya hanya menggunakan handphone. Ada juga namanya Facebook iklan, tapi itu harus dilakukan menggunakan laptop ataupun komputer dan cukup rumit. Memang ketika disarankan kita sudah menguasai, lebih baik menggunakan Facebook karena kita bisa melihat rincian data yang lebih spesifik dibandingkan data yang telah saya sampaikan tadi. Tapi untuk pemula, ketika menggunakan data dari Instagram, itu juga sudah kelihatan. Tapi kalau mau lebih spesifik, sudah memiliki website, lebih baik menggunakan Facebook page dan diakses lebih bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.